Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto Adiarta ST, Latsar Angkatan 33 Kelompok 4 NDH 33. Kali ini saya akan menjelaskan tugas individu 2 agenda 1, yaitu analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan 3 isu yang sedang berkembang di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Bidang Bina Marga Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Isu yang pertama adalah kebutuhan prasarana jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar. Kemudian, isu yang kedua adalah kurang tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah terpencil dengan pusat kegiatan ekonomi. Kemudian yang ketiga, kurangnya peran masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan. Dalam menentukan kelayakan ketiga isu tersebut, digunakan beberapa metode. Salah satunya adalah analisa isu dengan menggunakan metode APKL. Teknik APKL yang dibuat adalah teknik yang digunakan untuk menentukan suatu kelayakan masalah dengan memperhatikan 4 faktor. Yang pertama, aktual, yaitu isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang. Yang kedua, problematik, yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. Yang ketiga, kekhalayakan, yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang. Kemudian yang keempat, layak, yaitu isu yang masuk akal atau logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab, hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas. Kali ini saya akan menjelaskan cara penilaian kualitas isu dengan menggunakan metode APKL. Cara menggunakan APKL adalah menentukan tingkat aktual, problematik, kekhalayakan, dan layaknya perkembangan isu dengan menggunakan skala linear dari 1 sampai dengan 5, yaitu angka 1 merupakan sangat tidak mendesak, angka 2 tidak mendesak, angka 3 cukup mendesak, angka 4 mendesak, angka 5 sangat mendesak. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Selain menggunakan metode APKL, analisa isu juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. USG sendiri merupakan salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas yang harus diselesaikan. Pengertian urgensi yaitu seberapa mendesak isu tersebut. Kemudian seriousness yaitu seberapa serius isu tersebut. Yang terakhir, growth yaitu seberapa besar kemungkinan isu tersebut menjadi semakin memburuk kalau dibiarkan. Kemudian saya akan menjelaskan penilaian kualitas isu dengan menggunakan metode USG. Cara menggunakan USG sama dengan menggunakan metode APKL, yaitu menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menggunakan skala nilai. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Berikut ini saya tampilkan penilaian kualitas isu dengan menggunakan metode APKL. Isu yang pertama yaitu kebutuhan prasarana jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar. Untuk nilai aktual adalah 4, problematik adalah 3, kekhalayakan adalah 4, dan layak adalah 4, dengan total skor 15. Untuk isu kedua yaitu kurang tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah terpencil dengan pusat kegiatan ekonomi, memiliki nilai aktual 3, problematik 3, kekhalayakan 3, layak 4, dengan total skor 13. Kemudian isu yang terakhir, kurangnya peran masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan, memiliki nilai aktual 2, problematik 3, kekhalayakan 3, layak 3, dengan total skor 11. Dari total skor tersebut didapatkan isu yang pertama yaitu merupakan kebutuhan prasarana jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar, memiliki nilai tertinggi yaitu 15, sehingga isu tersebut layak untuk digunakan. Kemudian untuk penilaian kualitas isu menggunakan metode USG didapatkan isu 1, kebutuhan prasarana jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar memiliki nilai urgensi 4, seriousness 5, dan growth 4 dengan total nilai 13.
Yang kedua, kurang tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah terpencil dengan pusat kegiatan ekonomi memiliki nilai urgensi 3, seriousness 3, dan growth 4 dengan total nilai 10. Yang terakhir, kurangnya peran masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan memiliki nilai urgensi 2, seriousness 3, dan growth 3 dengan total nilai 18. Hasil identifikasi dan penilaian isu melalui teknik APKL dan USG didapatkan. Isu yang pertama yaitu kebutuhan prasarana jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar menjadi isu yang prioritas untuk dilaksanakan. Setelah mendapatkan isu prioritas, maka dapat dilakukan analisa akar masalah menggunakan metode Fishbone. Yang pertama, man, yaitu kurangnya SDM yang dapat menginventarisir kerusakan jalan dan jembatan. Yang kedua, money, yaitu terbatasnya anggaran untuk penanganan perbaikan jalan dan jembatan. Yang ketiga, machine, yaitu kurang tersedianya database kerusakan jalan dan jembatan. Yang terakhir, method, yaitu belum adanya skala prioritas dalam menentukan lokasi pekerjaan. Dalam pemecahan isu prioritas tersebut dapat dilakukan dengan SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Strength sendiri terdiri dari adanya prasarana jalan dan jembatan yang memenuhi standar. Kedua, adanya dukungan dari pimpinan untuk menciptakan infrastruktur yang handal, mantap, dan aman. Ketiga, masyarakat yang mengharapkan keselamatan dalam penggunaan jalan dan jembatan. Kemudian yang weakness, 1. Anggaran daerah yang sangat terbatas. 2. Banyaknya aduan mengenai kerusakan jalan dan jembatan yang belum tertangani. Yang ketiga, harus menentukan skala prioritas penanganan perbaikan jalan dan jembatan. Kemudian untuk opportunities, yaitu yang pertama, menjamin keselamatan masyarakat pengguna jalan dan jembatan. Yang kedua, mempercepat aksesibilitas masyarakat dalam melakukan lalu lintas orang, barang, dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudian yang terakhir, threat. Yang pertama, ada penanganan yang lebih prioritas tidak dapat dilaksanakan. Yang kedua, penanganan jalan dan jembatan akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Kemudian yang terakhir, pemerataan pembangunan akan sulit terlaksana. Kemudian untuk rekomendasi alternatif pemecahan isu tersebut adalah alternatif penyelesaian, meningkatkan anggaran penanganan perbaikan jalan dan jembatan. Kemudian tahapan setiap penyelesaian yaitu melakukan inventarisir data kerusakan jalan dan jembatan, membuat skala prioritas penanganan perbaikan jalan dan jembatan, koordinasi dengan pihak terkait mengenai anggaran, yang terakhir ditetapkan pada bidang bina marga. Kemudian hal yang diharapkan adalah menciptakan prasarana jalan dan jembatan yang memenuhi standar. Yang kedua, menciptakan rasa aman bagi masyarakat pengguna jalan dan jembatan. Yang ketiga, mempercepat aksesibilitas masyarakat pengguna jalan dan jembatan. Kemudian pihak yang terkait terdiri dari Kepala Daerah, DPRD, Dinas PUTR, dan Bidang Bina Marga. Demikianlah penjelasan saya mengenai tugas individu 2 agenda 1 tentang analisa isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.